Bahkan hari ini belum lama di MK sahabat adalah peninjauan kembali tentang ke status kewarganegaraan adalah para Ba'alwi. Karena ternyata sekarang sudah terbukti ya dari hasil kemarin sidang MK itu bahwa pada dasarnya ternyata Ba'alwi ini adalah memang tidak pernah mendaftarkan diri sebagai WNI ya sahabat. Sebuah narasi yang cukup mengejutkan sekali di dalam video cuplikan tadi yang telah disampaikan oleh Abah Setu. Dan ketika beliau ya melanjutkan pembicaraannya, ternyata ya dari kalangan Ba'alwi ini kalau tidak salah saya dengar ya dari apa yang telah beliau sampaikan sebelum Gus Dur, ini ya WNI non pribumi. Artinya Ba'alwi ini seharusnya berterima kasih ya terhadap Gus Dur. Nah, oke. Dalam hal ini tentu ya perlu untuk kita simak hingga akhir dan mohon agar supaya video ini tidak di skip ya, kita pahami bersama-sama, kita cermati dengan baik dan mohon agar supaya kepada teman-teman sekalian ya tidak ya gagal paham di dalam memahami narasi beliau ini. Oke, biar tidak panjang lebar ya, biar kita tahu jelasnya seperti apa yang telah beliau kemukakan, yang telah beliau buka ya di dalam video yang satu ini. Oke, kita intro terlebih dahulu, silakan. Udah selesai tadi semua. Sanad mu'abad sudah selesai. Dilihat dari tinjau dari aspek apapun. Bahkan hari ini belum lama di MK sahabat adalah peninjauan kembali tentang ke status kewarganegaraan adalah para Ba'alwi. Karena ternyata sekarang sudah terbukti ya dari hasil kemarin sidang MK itu bahwa pada dasarnya ternyata Ba'alwi ini adalah memang tidak pernah mendaftarkan diri sebagai WNI ya sahabat. Bahkan Abah pernah membuka ternyata Gus Dur lah yang menolong mereka. Dulu adalah mereka itu ditulis dalam paspornya pada zaman Gus Dur itu, sebelum Gus Dur adalah apa namanya WNI non pribumi tadi semua. Jadi belum WNI murni sesungguhnya. Harusnya sebenarnya adalah para Ba'alwi itu berterima kasih kepada Gus Dur. Karena Gus Dur lah yang merubah status mereka di paspor, di KTP dan lain sebagainya. Tetapi karena itulah mungkin barangkali mereka tidak apa namanya tidak mengerti sejarah sehingga kadang-kadang malah Gus Durnya yang mereka lukai gitu kan tadi semua ya. Dan kemudian juga tentang status Robito Alawiyah, Abah sudah berkali-kali yang mendirikan Robito Alawiyah itu adalah Belanda, yang mengesahkan Robito Alawiyah juga adalah Belanda. Jadi itulah silakanlah tergantung pada Anda. Kalau Abah tidak akan memaksakan. Yang percaya Ba'alwi adalah keturunan Rasulullah silakan, itu untuk panjenengan. Tapi kalau bagi Abah pribadi sampai hari ini ya insya Allah Abah masih 1.000.000% adalah menolak mereka sebagai Dzurriyyat Rasul ya sahabat. Dari berbagai aspek ya. Dari berbagai aspek sejarah, dari berbagai aspek apa namanya keilmuan ya. Itu dari apa namanya semuanya adalah tertolak ya sahabat tadi semua. Bahkan Abah sudah berikan, bahkan sampai kata Abah juga yang bisa menemukan, karena semua cikal bakal tentang Ba'alwi ini adalah tentang awalnya kisah berpindahnya Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, yaitulah yang sesungguhnya diawali lah sehingga muncullah tokoh Ubaidillah, muncullah tokoh apa namanya Faqih Muqaddam, tetapi setelah dilacak dari segi sejarah oleh ilmu sejarah, demikian pula dari hasil penelitian dengan kitab-kitab eksternal dari kitab-kitab bangsa Yahudi sendiri bahwa nama itu tidak terreportasi. Ada yang bertanya memang tadi, emang ada dalilnya katanya bahwa keturunan seseorang itu harus ada bukunya, harus ada keterangannya. Ini adalah menjadi masalah sahabat. Kalau seandainya yang Ba'alwi itu tidak mengaku Dzurriyyat Nabi, kata Abah juga nggak ada masalah. Kalau ngaku Dzurriyyat Fir'aun boleh, ngaku Dzurriyyat Jokowi boleh, ngaku Dzurriyyat Prabowo. Ini mengaku Dzurriyyat kepada Rasulullah. Ya tentu sahabat, walaupun tidak ada tertulis undang-undang, maka secara hukum apa namanya hak adami di dunia ini, di negara manapun yang mengaku Dzurriyyat kepada seseorang yang sangat diagungkan itu memang harus pembuktian. Jadi nggak bisa. Jadi intinya bahwa jangan samakan bahwa apa namanya Dzurriyyat Nabi ini dengan Dzurriyyat tukang cilok, dengan Dzurriyyat tukang bakso, dengan Dzurriyyat tukang cukur gitu kan tadi. Ya sebenarnya yang inilah yang Abah tidak mau debat lagi urusan ini. Maka kata Abah udahlah silakan yang Anda mau mengikut Ba'alwi silakan gitu kan tadi silakan. Karena kembali lagi, toh semuanya kita akan mati, kan tadi semua nanti juga akan membuktikan tadi semua ya, tadi semua ya. Jadi ini ya beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan pertemuan dengan apa namanya Kang Deddy Mulyadi. Abah mengajak nanti para pengurus Jawa Barat, PWI Jawa Barat yang mudah-mudahan bisa hadir bersama. Nanti jadwalnya saya akan atur dengan Ki Anom dengan Sekjen bahwa nanti kalau bisa ada yang mewakili dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat.
supaya kita bisa hadir. Dulu sebelum pelantikan sebetulnya sudah ada wacana ingin pertemuan, tapi kata Kang Deddy lebih baik kalau pertemuan itu, karena saya ada kontak dengan salah seorang orangnya beliau gitu kan tadi ya. Apa namanya, kata beliau lebih baik setelah saya mendapatkan jabatan kedudukan setelah dilantik. Tapi kemudian setelah dilantik, kemudian masing-masing sibuk, Abah juga sibuk, maka akhirnya adalah kemarin di awal Ramadan kita coba adalah lewat orang tersebut, kita kontak kembali, dan barusan Abah lihat di WA bahwa insya Allah kalau tidak ada aral melintang pertemuan dengan Kang Deddy, buat Abah, buat YouTuber ya yang rekan ingin ikut hadir tadi semua mereportasi itu bagus tadi semua ya. Karena Abah juga ingin menyampaikan tentang visi misi PWI di Jawa Barat adalah bagaimana adalah mempertahankan adalah selain adalah apa namanya, jadi bukan hanya masalah kasus Mbak Alwi saja, bukan hanya masalah nasab saja sahabat Mbak Alwi itu. Jadi yang pertama diantaranya masalah kewargaan negaraannya. Maka menurut undang-undang sebetulnya Mbak Alwi itu tidak boleh ada yang menjadi pejabat di Nusantara karena mereka bukan penduduk pribumi asli. Apalagi jangan sampai ada yang mencalonkan presiden dari mereka. Tadi semua ini ya yang harus, karena sekarang sudah terbuka kemarin dari beberapa sahabat kita adalah yang mengajukan kepada mereka ya, ternyata bahwa apa namanya, walaupun tidak dikabulkan 100% karena masih ada istilahnya itu apa itulah ya, ada berbeda apa namanya, dissenting opinion atau apa namanya itu. Jadi karena memang dari segi aspek adalah mungkin sama lah dengan pandangan MUI, pandangan apa namanya Menteri Agama, pandangan apa namanya PBNU bahwa menjaga apa namanya tidak ribut itu lebih utama kata mereka gitu bahasanya kan tadi semua. Nah demikian pula ya yang harus kita pahami. Jadi makanya Abah ingin mengajak bahwa ayo bahwa sesungguhnya kita harus selamatkan Jawa Barat, karena juga ada Habib yang mengatakan Jawa Barat itu milik kami gitu kan tadi semua. Jawa Barat kan sudah diaku, Indonesia sudah diaku. Jadi menurut Abah ini bukan masalah benci dan nggak benci kepada Habib. Kita itu nggak ada kebencian sahabat. Sekali lagi tolong Abah juga kepada PWI. Ya kalau kalian menganggap Abah sebagai ketua PWI Jawa Barat, maka tolonglah tali semua bahwa kita tidak boleh ada kebencian kepada apapun. Apapun yang kita lakukan adalah kalau berkaitan dengan nasab karena ilmiah. Kalau berkaitan dengan apa namanya undang-undang adalah karena undang-undang. Ya, jadi bukan karena aku benci kamu, karena bukan karena kamu itu adalah tidak sejalan dengan aku, bukan. Tidak boleh demikian ya. Karena walaupun bagaimana adalah PWI ini ada, walaupun bukan Nahdlatul Ulama, bukan orang seolah-olah, tetapi orang-orangnya adalah orang Nahdlatul Ulama. Maka kaidah Nahdlatul Ulama harus dipakai oleh kita tadi semua. Tidak boleh meluruskan yang benar dengan tidak benar. Tidak boleh meluruskan yang benar adalah dengan apa namanya dengan tidak lurus tadi semua ya. Kaidah keilmuan, kaidah ilmiah harus dipakai. Tentang nasab maka ayo ilmiah tadi semua. Dan Abah untuk di situ kata Abah untuk urusan nasab menurut Abah sudah selesai karena sampai hari ini Robitoh Alawiyah tidak mampu membuktikan bahwa dia adalah Dzurriyyah Rasul. Itu selesai di situ sesungguhnya. Adapun bagi sahabat-sahabat kita, saudara kita, karena di keluarga Abah masih ada yang percaya dengan Ba'al, ya tidak apa-apa. Memang kita ini hidup tidak bisa. Zaman Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah aja kepada keluarganya tidak ada keluarganya yang sepakat semua beliau itu utusan Allah. Jadi kita nggak usah pusing dengan urusan itu tadi semua ya. Walaupun sejarah akhirnya membuktikan siapa Abu Lahab, siapa Abu Jahal gitu kan tadi semua. Ya silakan yang mau pilih jadi Abu Jahal, pilih Abu Lahab ya silakan tadi semua ya. Kembali bahwa resikonya ditanggung oleh masing-masing. Jadi urusan nasab, bahkan Abah sudah sampai kepada tertinggi memberikan penawaran. Bahkan adalah kata Abah, siapa yang bisa membuktikan Said Ahmad bin Isa itu pernah hijrah, yang bisa membuktikan bahwa Ubaidillah itu anak adalah Said Ahmad bin Isa, silakan kata Abah. Abah udah siapkan 200 juta bahkan plus Spellfire. Sampai hari ini masih berlaku tadi semua ya. Sampai hari ini masih berlaku. Termasuk buat Bang Kori kalau memang Anda. Nah, kalau Abah juga ada yang bertanya tentang Bang Kori, bah kenapa? Saya males nanggapin Bang Kori. Kalau dari awal pun saya udah melihat bahwa orang ini akan kembali kepada habitatnya. Ingat sahabat, segala makhluk itu punya habitat. Ya, ada habitat jujur, ada habitat tidak jujur, ada habitat baik, ada habitat tidak baik, ada habitat bohong, ada itu semua akan orang itu akan kembali pada habitatnya. Maka tidak bisa dipaksakan tadi semua ya. Maka dari awal walaupun beliau masih berjuang dengan Kiai Manuddin, saya tidak pernah mau dekat dengan dia dan saya tidak pernah mau kenal dengan dia. Tadi walaupun dia pernah nelpon saya tidak pernah angkat tadi semua ya. Karena secara batin saya melihat bahwa Bang Kori ini tidak akan pernah bisa apa namanya berdiri dengan ilmu. Dia hanya sebatas tapi walaupun begitu Abah hargai.
Dan selamat kepada apa namanya kepada Ba'alwi yang sudah mendapatkan Bangkori tadi semua. Maka silakanlah apa dengar, walaupun dia kata saya ini adalah apa namanya Umar bin Khattab lain tadi semua. Coba kalau Anda nggak usah dikasih duit dia. Pasti berhenti juga nanti semua. Yang tadi ya juga buat PWI juga sama, buat teman-teman di PWI, karena Bangkori itu salah satu contoh orang yang merasa tidak ditempatkan dengan baik tadi semua. Maka kepada DPP juga tolong, kepada sahabat-sahabat di PWI yang sudah berjuang dengan baik juga. Jangan dibiarkan, minimal diaku lah tadi semua. Karena akhirnya balik gigit gitu kan tadi semua. Bagi orang-orang yang itikadnya kurang kuat tadi semua, bukan karena cinta tetapi karena sesuatu, ya, maka tentu pada saat sesuatu itu tidak ada, maka dia akan berbalik menyerang dirimu tadi semua. Maka Abah mengajak kepada Kiai Ihmaduddin, kepada Gus Abbas, siapapun yang berseberangan dengan kita, jangan dimusuhi. Kalau dimusuhi nanti akhirnya malah akan berbalik seperti itu. Karena orang kalau sudah sakit hati maka akan berbalik. Maka Abah ingin mengajaklah kepada seluruh PWI Nusantara, dimanapun berada, ayo tetap dahulukan adab dan etika tadi semua. Ya. Adapun yang berkaitan sekali lagi kepada Abah yang live pada siang hari ini selepas pulang sholat Jumat adalah kembali. Maka yang berkaitan yang pertama dengan nasab, kata Abah sudah dianggap selesai oleh Abah, maka Abah tidak mau lagi ngomongin nasab tadi semua. Sampai nanti bahkan kalau seandainya kata Abah, bahkan mungkin boleh yang memiliki data barangkali nanti Abah akan buat begini. Abah kan sudah siapkan 200 juta kata Abah. Nanti silakan kalian yang punya data silakan diverifikasi dengan Kiai Imad. Maka uang itu menang atau kalah tetap akan Abah lepaskan. Kalau seandainya kalian tidak mampu melawan Kiai Imad, berarti 200 juta itu milik Kiai Imad. Tapi kalau kalian bisa membuktikan, berarti 200 juta itu adalah milik kalian tadi semua ya. Jadi artinya bahwa Abah pun tidak akan walaupun ada yang membawa data dari semua ya. Pernah yang nelpon, Bah saya punya data, tapi saya tunggu-tunggu juga sampai hari ini tidak ada tadi semua. Ada lagi yang pernah nelpon, Bah saya siap nih, benar nggak 200 juta? Saya bilang siap tadi semua ya. Tempat Abah semua orang tahu. Abah saya itu udah ketahuan di mana rumahnya, di mana tinggalnya. Ya, yang sing penting adalah tadi demi untuk kebenaran. Tadi ada yang mengatakan sombong Abah pakai banyak duit. Bukan banyak duit, karena tadi barangkali ada orang yang masih malas ya untuk berjuang baik dari pihak sini maupun pihak sini. Karena pada dasarnya, adapun di pihak manapun yang bisa membuktikan, insya Allah semuanya harus kita ikuti ya sahabat. Jadi kalau ada misalnya dari pihak Ba'alwi yang bisa membuktikan ternyata adalah tentang Said Ahmad bin Isa pernah hijrah dan memiliki anak Ubaidillah dan lain sebagainya, bla yang walaupun banyak orang untuk menentukan nasab nggak perlu ada catatan, ya nggak bisa begitu karena ini adalah nasab kepada orang mulia, bukan nasab tukang cendol tadi semua. Kan katanya tidak mungkin semua orang dicatat datanya. Iya, kalau tukang cendol. Kalau kita lihat bahkan sahabat dari mulai kelahiran baginda Nabi semua sahabat-sahabat terdata dengan baik tadi semua. Jadi mustahil gitu kan tadi, termasuk Said Ahmad bin Isa-nya, termasuk adalah putranya Muhammad Ali Husain terdata dengan baik kalau memang ada gitu loh tadi semua. Maka Abah satu untuk urusan nasab kalau menurut Abah sudah selesai sampai walaupun sejuta mungkin kalau Kiai kata Kiai pengersa Kiai Rozak 1000 qori dengan 100 qori, 1 qori sama saja gitu kan tadi semua. Karena pada dasarnya tidak ada data. Makanya tadi semua ya. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua adalah yang menyangkut juga tentang pengesahan hukum ya sahabat. Robito Alawiyah tidak didirikan oleh negara dengan landasan Republik Indonesia karena dia didirikan oleh Belanda, diresmikan oleh Belanda, dibuka oleh Belanda, yang menandatangani juga yang meresmikan itu adalah Belanda, Gubernur Jenderal Belanda karena abad 1928 tadi semua ya. Harus dipahami itu ya. Dan sampai hari ini berarti pengesahan itu adalah hanya berlaku adalah kepada pemerintahan Belanda tadi semua. Yang ketiganya adalah yang berkaitan dengan mereka adalah tadi pengakuan Jawa Barat dan lain sebagainya. Makanya tadi maka Abah mengajak kepada YouTuber nanti kalau pertemuan ini sudah jadi maka kalau bisa adalah silahkan di-live-kan sekalipun. Bahwa sesungguhnya adalah karena kita ingin bicara adalah tidak ada yang ditutupi, tidak boleh ada yang ditutupi. Tidak boleh ada yang dirugikan tadi semua ya. Termasuk Ba'alwi tidak boleh dirugikan. Kalau dia benar, kita dukung dia benar tadi semua ya. Termasuk adalah juga tentang penguasaan wilayah. Nah inilah juga sebenarnya tidak boleh adalah bangsa pribumi yang bukan pribumi penguasaan atas nama wakaf, atas nama dan lain sebagainya. Ini harus diluruskan. Jadi kalau menurut saya berbicara tentang Robito Alawiyah bukan masalah nasab, tapi masalah hukum ya. Satu, yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah masalah tadi pengklaiman
yang menurut Bang Kori adalah sesungguhnya makam itu adalah bukan dibuat oleh Mbak Alwi. Ya, sebenarnya kan sudah ada buktinya, orang videonya sudah ada tadi semua ya. Jadi ya sudahlah, tapi tidak usah. Kalau Abah apalagi bulan Ramadan nggak usah ribut, kata Abah juga ya. Semuanya baik-baik saja tadi semua. Abah kita buktikan saja di akhirat kan jelas kita akan mati kok tadi semua ya. Tadi semua. Itu saja barangkali ya buat sekali lagi bahwa Abah live ini karena terima kasih buat apa namanya yang telah apa namanya memberikan konfirmasi. Abah tidak akan sebutkan namanya dari Pemda Jawa Barat yang mengatakan bahwa insya Allah pertemuan dengan KDM akan dibuat adalah nanti bulan Syawal tadi semua ya. Kita akan atur waktunya dan mohon kepada nanti Sekjen dari PB apa namanya di PWI Jawa Barat kita akan buat membuat short presentation, ada presentasi tentang apa yang harus kita apa namanya karena kalau menurut Abah adalah marilah kita satukan rapatkan barisan Jawa Barat ini adalah karena kebetulan gubernurnya sahabat selama ini kan dulu kita hanya gubernur PKS, bupati di mana-mana PKS gitu kan tadi semua. Baru kemarin kita ini ya 64% adalah merupakan kekalahan telak dari Mbak Alwi adalah di Jawa Barat sebenarnya. Berarti ada kebangkitan budaya Jawa Barat. Nah inilah yang harus kita dukung program Kang Deddy ini semua ya. Dan dengan didukung dengan LS dengan Laskar Sabilillah yang ada di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat dan lain sebagainya ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Tapi nanti jangan ya punya anggapan bahwa kita akan ketemu dengan Kang Deddy kemudian kebetulan pada saat acara halal bihalal nanti belum apa-apa doa mengharapkan gonimah. Nah inilah yang Abah tidak suka dari dulu. Kalau orang NU mau ketemu itu di otaknya itu udah langsung aja mikirin angpau, THR tadi semua. Ayo kita sekali-kali berjuang untuk atas nama negara, atas nama bangsa, atas nama provinsi tadi semua. Kalaupun nanti ada rizkinya barangkali ya, Kang Deddy sudah jadi gubernur ya barangkali ada bingkisan kecil di dalamnya ada sebungkus rokok ya nggak apa-apa gitu kan tapi jadi karena jangan sampai nanti udah pertemuan nanti ya, dikiranya wah kok nggak ada apa-apa. Nah inilah jangan ngabuat makanya dari sekarang Abah udah pahit bahwa Abah udah bilang mereka bahwa pertemuan ini adalah murni pertemuan ilmiah bahwa kita adalah ingin membicarakan adalah Jawa Barat menjaga Jawa Barat menjaga budaya Jawa Barat dan secara keseluruhan adalah menjaga budaya Nusantara tadi semua ya. Itu saja sehat semua dimanapun berada tadi semua selamat hari Jumat dan selamat saum. Mari kita mulai bersihkan lah di sini ya. Tidak boleh lah. Dari semua. Buat apa kita benci-bencian. Walaupun Abah maaf ya kata Abah juga. Sekarang banyak keluarga Abah masih Ba'alwi. Nggak ada masalah tadi semua. Silakan saja. Walana amaluna walakum ahmalukum. Kamu punya keyakinan silakan pertanggungjawabkan keyakinanmu pada Allah dan Rasulnya. Saya pun punya keyakinan. Saya adalah akan pertanggungjawabkan keyakinan saya pribadi kepada Allah dan Rasulnya. Tadi semua ya. Itu saja sehat semua. Yang penting tadi tetap baik ya semuanya. Tetap baik ya. Sebagai anak bangsa tadi semua ya. Tapi ada siapa dari channelnya Gus Fuad juga yang menyampaikan tentang mereka ingin tetap mengungkit tentang keaslian karena memang faktanya sahabat tadi karena kearoganan Mbak Alwi ini dari awal tidak mau mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia. Maka kenapa kalau Anda tanya dia selalu mengatakan saya orang Yaman tadi semua ya. Inilah coba kalau orang berpikir logik dan pemerintahnya juga logik tadi semua ya rasional gitu kan tadi aneh orang kepada penduduk asing saja yang sudah melewati batas waktu itu ada mereka harus dideportasi sebenarnya gitu kan tadi. Ini terang-terangan mengaku bahwa saya adalah warga negara Yaman gitu kan tadi semua. Nah inilah yang harus diluruskan ya, harus diluruskan. Dan tidak boleh ada gerakan-gerakan untuk untuk kekerasan dan lain sebagainya karena semuanya tidak baik tadi semua ya. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan adalah tidak baik tadi semua ya. Percayalah. Kita tidak akan pernah menemukan benang merahnya dengan kemarahan ya, dengan kemarahan, dengan kebencian tidak akan, tadi nggak ada gunanya. Tetapi adalah Abah masih mengajak kepada semua yang masih tadi kepada siapapun Kiai Alwi, Kiai Rozak, Kiai siapapun yang atau Kiai Sarifuddin dan Gus Abbas, Gus Kiai Imad dan siapapun Gus Jajuli dimanapun, ayo cerdaskan masyarakat, sajikanlah fakta-fakta yang ada tadi semua ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat mengejutkan sekali. Dan monggo agar supaya dari apa yang telah beliau paparkan itu ya, agar dipahami, dicermati dengan baik. Memang seputar sidang MK ya, terkait ketika kita berbicara Ba'alwi, dari klan Ba'alwi ini, memang akhir-akhir ini ramai. Saya lihat juga ya di video beliaunya ya Gus Fuad ketika kalau tidak salah membaca surat ya, surat terbuka. Jadi hal inilah ya
yang dimana ya mungkin nanti akan terbuka ya seperti apa dan bagaimana mereka sebenarnya. Dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan dimanapun panjenengan berada, jadi adanya polemik nasab ini ya sudah bisa kita lihat ya dari seputar cerita-cerita juga dibantah ya, juga dibahas ya. Kita tahu seperti Gus Aziz Jazuli ya sering sekali membahas ya banyaklah itu kalau kita berbicara tentang cerita-cerita atau ungkapan-ungkapan yang memang menggelikan ya, seperti Indonesia apalah itu ya, Indonesia milik Tarim atau apalah sudah lupa ya, tapi itu kalau videonya dicari itu ada. Artinya ini sudah mulai dibahas ya oleh teman-teman sekalian. Nah, jadi artinya tesis Kiai Imad ini ya, manfaatnya luar biasa ya, membangun kesadaran kita semua ya. Dan semoga untuk para muhibin ini ya pada sadar dan semoga dalam hal ini juga ya channel Atta Official diberikan keistiqomahan ya untuk memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah reaction ya walaupun hanya sebentar ya, tapi kan yang diputarkan itu kan seperti Abah Setu yang berbicara ya. Artinya Abah Setu ini ya bukan sosok yang sembarangan ya. Artinya beliau adalah seorang yang luar biasa sekali ya di dalam memaparkan, menyampaikan tentang sebuah permasalahan, sebuah ya polemik ya. Artinya soal nasab ini ya, dari awal sampai akhir ya, sehingga beliau saat ini ya sudah di PWI ya, hingga saat ini beliau tidak meyakini Balwi, kurang lebihnya seperti itu. Mohon di cross check ya, takut saya salah mendengar. Kemudian untuk saudara-saudara sekalian, tesis Kiai Imad ini ya, tesis Kiai Imad ya, artinya penelitian Kiai Imad tentang nasab Balwi ini ya banyak yang mendukung ya, hingga dari orang-orang yang ngerti genetik ya seperti Dr. Sugeng ya, teman-teman sudah tahu lah, dan Menahem Ali ya, beliaunya ya. Artinya dalam hal ini jangan sampai kita ya gagal pahami ya, sehingga menyampaikan ini kebencian ataupun wah ini orang-orang yang benci atau dikatakan ini fitnah ya, jangan sampai ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Nah, artinya saya ingin ya memberikan edukasi biar teman-teman ya mengartikan polemik ini ya, biar teman-teman mengartikan ya, memahami polemik ini dengan benar ya. Seperti apa kebenarannya ya, bagaimana kebenarannya. Artinya ini sebuah penelitian ya. Ini bukan berbicara tentang kebencian begitu. Dan mungkin ya itu saja. Saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup untuk diakhiri. Artinya video ini ya, artinya ketika kita bahas tesis ya sampai ya selesai, bagaimana nanti keputusannya, finalnya, artinya data yang mana yang kuat ya insya Allah ya nanti akan terungkap. Dan pada saat ini bisa kita lihat ya tesis Kiai Imad ya, penelitian Kiai Imad unggul dan luar biasa ya. Dari pertanyaan yang kurang lebih 12 itu ya, apakah itu sudah dijawab? Tentu itu bisa ya untuk kita lihat ya di sosial media, dan bagaimana jawaban nyambung atau tidak ya. Dan mohon saya ulangi ya agar supaya ini tidak digagal pahami. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, jika ada kekeliruan, kesalahpahaman atau apalah itu ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon di cross check ya. Ya bisa jadi saya salah dengar atau apalah ya terkait apa yang telah disampaikan oleh Abah Setu ataupun ya ketika saya membahas tentang polemik ini. Ya kita akhiri, semoga Kiai Imad dan juga yang lainnya, Abah Setu, Gus Abbas dan juga dari anggota PWI ya, teman-teman PWI, semoga diberikan kesehatan, semangat juang dan berkah hidupnya. Ya kita doakan ya beliau-beliau ini.
Saya dari sini mendukung ya adanya tesis, adanya ya PWI, LS. Mungkin hanya itu dari saya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.